Hari ini kita bicara tentang ujian, testing. Katakan sama-sama ujian, ujian. Katakan sama-sama testing, testing ya saudara ya. Ini bukan testing mic ya saudara ya, tadi memang mati. Tetapi testing ini berbicara tentang ujian. Nah saudara, ngomong-ngomong tentang ujian, setiap produk yang ada di market, sebelum itu dipasarkan, sebelum itu diluncurkan, saudara harus sadar bahwa mereka mengalami ujian yang cukup panjang. Kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, bahkan teddy bear seperti ini, itu mereka ada produk testingnya. Dicek apakah teddy bear ini memenuhi kualitas. Jadi ditarik kanannya, tangannya ditarikin. Kalau saudara lihat cell phone, itu ada drop test. Bahkan mereka coba dalam ketinggian berapa, layarnya pecah atau tidak. Sepatu itu dicek apakah dia akan rusak, jahitannya bagaimana. Make up juga dites. Betul ya saudara? Apa gunanya tes ini? Untuk memastikan kualitas dari barang tersebut sebelum dia dipakai oleh khalayak ramai. Nah, kalaupun saudara melihat testing ini terjadi pada produk, testing juga terjadi pada pembelajaran. Kalau saudara lihat orang yang ke university, orang yang sekolah, mereka perlu mengalami testing, ujian. Kenapa? Untuk apa? Mengevaluasi progres. Apakah mereka itu benar-benar masuk yang menjadi pembelajaran mereka, ataukah cuman hanya orang kan bisa ngomong, ya ngerti, ya bagus pelajarannya, gitu. Tapi nggak tahu masuk atau enggak. Ya kadang-kadang seperti di gereja toh ya, kadang-kadang, pastor, amin, amin, gitu saudara ya. Ya bagus ya khotbahnya, bagus gitu saudara ya. Tetapi belum tentu kan ngerti karena nggak ada tesnya ya saudara ya, nggak ada tesnya ya. Tetapi mungkin kalau misalnya ada tes gitu ya, pasti gerejanya kosong. Kenapa? Kok pakai tes-tesan gitu saudara ya. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari yang namanya ujian. Halo, betul saudara ya? Saudara setuju dengan saya? Kita semua akan mengalami ujian di dalam apapun. Dalam sertifikasi apapun pasti akan ada ujiannya. Kalau saudara sekolah pasti akan ada ujiannya. Saudara beli produk tersebut kalau sudah sampai di market, artinya produk tersebut sudah mengalami banyak sekali testing. Itulah sebabnya produk itu dapat tahan kualitasnya, tergantung harganya. Ada produk yang nggak pakai testing-testingan langsung dijual, ya sebentar aja merotol gitu saudara ya, sebentar aja rusak. Nah ternyata di dalam hidup kita, meskipun saudara mendengar khotbah setiap minggu, tetapi belum tentu saudara itu mempunyai ketahanan iman. Itulah sebabnya kehidupan ini penuh dengan lika-liku untuk menguji iman kita. Nah di dalam cerita Abraham, cerita ini adalah klimaks dari segala-galanya. Karena cerita ini menunjukkan tes, menunjukkan ujian apa yang Abraham hadapi pada saat dia sudah mendapatkan janji Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Dia bahkan namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Dia sudah mengalami ikatan perjanjian di mana Tuhan berjanji. Sarai menertawakan. Dan Abram pada waktu dia menyembah pun ketawa karena dia nggak yakin kalau janji itu menjadi kenyataan. Tetapi akhirnya ternyata janji itu jadi kenyataan. Bahkan Tuhan memberikan nama Ishak, itu artinya tertawa ya saudara ya. Kenapa? Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap kali Abraham lihat Ishak, Abraham ingat dulu aku mentertawakan Tuhan. Tetapi sekarang aku tertawa karena ternyata janji Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti dia akan penuhi dan dia pasti akan melaksanakannya. Yang setuju katakan amin ya. Saudara percayakan hal itu, amin. Nah Abraham juga percayakan hal itu. Tetapi tiba-tiba di pasal 22 dikatakan begini saudara. Kita baca sama-sama ya. Yang dalam kurung gak usah ya. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, ayo semuanya sama-sama, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Bahasa aslinya bukan mencoba, mencoba itu mencobai ya saudara ya. Tetapi bahasa aslinya adalah testing. Jadi bukan mencobai tetapi menguji Abraham, menguji Abraham. Nah ini luar biasa sekali karena mungkin saudara bingung antara pencobaan dan ujian itu seperti apa. Kalau bingung saudara bisa cek khotbah berseri yang berjudul Paradoks. Saya pernah
berkhotbah mengenai ujian dan pencobaan. Tetapi mungkin for the sake of argumentasinya, saudara kalau baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 14, dia bilang begini, Yakobus itu bukan Rasul Yakobus tetapi saudara tiri Yesus. Dia berbicara begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tuhan itu gak pernah mencobai. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan itu tidak mencobai saudara. Dikatakan begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lah kalau ini bukan pencobaan yang dikatakan itu, karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah ini apa? Ini adalah ujian. Ujian sama pencobaan itu beda. Banyak sekali kita itu rancu, salah kaprah. Kita mungkin berbuat kesalahan, kita mungkin salah invest, kita mungkin serakah. Terus dalam kesulitan keuangan, kita mungkin gegabah. Mungkin kita membuat keputusan yang gegabah sehingga kita mungkin rugi dalam bisnis kita. Tetapi waktu kita membuat keputusan itu, kita tidak melibatkan Tuhan, kita nggak berdoa, tetapi kita membuat keputusan berdasarkan keegoisan kita dan keserakahan kita, terus kita rugi dan kita mengalami masalah keuangan, terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku cobaan yang begitu berat, aku nggak bisa beli makan. Tuhan dibawa-bawa, itu bukan pencobaan dari Tuhan, itu salahmu sendiri. Ya, itu saudara ya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus 1. Setiap orang jangan bilang Tuhan mencobai aku. Enggak, kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri, dipikat dan diseret olehnya. Sehingga kita akhirnya jatuh di dalam dosa dan masuk di dalam berbagai macam pencobaan. Pencobaan itu gara-gara salah kita sendiri. Itu adalah konsekuensi dosa. Nah, dalam kasus ini, itu bukan itu. Dalam kasus ini adalah testing, menguji. Nah, apa bedanya? Nah, Yakobus awal, yaitu kan Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 memberikan bedanya ini. Dikatakan begini. Ayo kita baca sama-sama ya, biar kita menyimak. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan dalam sini ini maksudnya adalah ujian. Bagaimana saya tahu? Kata-katanya sama, dipakai di ayat ketiga. Kita baca ayat ketiga. Semuanya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya semuanya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Cocok ya saudara? Bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan. Amin saudara. Artinya kalau saudara mau masuk di dalam proses penyempurnaan, bukan mau sih, pasti. Tidak bisa tidak, kita pasti akan masuk di dalam proses tersebut. Maka ujian itu adalah sesuatu yang baik. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau dalam terjemahan yang lain, berkat yang membawa sukacita. Wow. Amin saudara. Kebahagiaan, berkat yang membawa sukacita. Bisa katakan kepada kanan kirimu, bro, berkat bro. Nah, katakan kepada kanan kiri, kalau kamu mengalami ujian, itu berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, siapa mau di sini mau dapat berkat? Ya, nggak usah angkat tangan lah ya. Soalnya apa? Aku nanti angkat tangan bilang kena ujian gitu ya. Tapi ujian yang dimaksudkan di sini, saudara tidak bisa menghindarinya karena itu pasti akan saudara alami. Nah, jadi kalau saya bisa memberikan sedikit definisi supaya saudara ingat, nanti boleh difoto, boleh di jadi perenungan saudara. Iblis mencobai memang untuk menjatuhkan kita dan mencelakakan kita. Tetapi Tuhan menguji untuk apa? Menguatkan kita. Tuhan menguji untuk apa? Mendewasakan kita. Tuhan menguji untuk apa? Membawa iman kita naik, mengangkat kita. Bukan untuk mencelakakan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara saya masih ingat saya punya anak 3. Tiga-tiganya of course dulu belajar jalan. Itu pasti mengalami yang namanya jatuh bangun. Pernah gak saya sebagai bapak, tak uji deh anakku.
tak ajak nek tretes, deket jurang, silakan belajar jalan. Coba kira-kira saudara sebagai bapak atau orang tua suruh anak saudara seperti itu, saya mau tes apakah dia sudah bisa jalan seperti itu. Itu bapak gila. Tidak akan bapak yang mengasihi anaknya melakukan hal itu hanya untuk menguji. Kenapa? Karena itu bisa mencelakakan. Tetapi kalau di dalam ujian-ujian, misalnya maksudnya saya mau ngetes anak saya ini bisa jalan atau tidak. Guess what? Bapak selalu ada di dekat anaknya. Saya akan selalu make sure kalau dia sampai jatuh, saya pasti akan tangkap dia. Kalaupun dia jatuh, saya akan memastikan tempat jatuhnya itu tidak berbatu-batu, tidak ada belingnya, tidak ada yang tajam-tajam, supaya tetap aman. Bahkan saya kasih evamet supaya empuk. Betul atau tidak, saudara? Itulah yang menjadi bapak, hati seorang bapak. Kalau bapak yang gak sempurna bisa melakukannya, maka bapak di surga juga pasti akan melakukannya dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudara harus sadar bahwa setiap ujian yang saudara hadapi, yang berasal yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru untuk menguatkan kita dan mengangkat kita. Bukankah itu merupakan suatu kabar baik? Amin saudara. Amin. Nah selanjutnya ya, kita meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita. Nah ceritanya begini. Waktu Tuhan mau menguji Abraham, dia berfirman, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ayat 2 ya, ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, ayo semuanya, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Gunung apa itu? Gunung Moria. Perhatikan, Gunung Moria. Terus dikatakan di sini, ambillah anakmu yang tunggal itu. Satu-satunya, semata wayang. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Wah, luar biasa banget saudara. Nah saudara, kenapa kok Tuhan itu minta, dia sudah disuruh nunggu. Abraham disuruh nunggu 25 tahun. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, Abraham ini go through a lot. Maksudnya Abraham itu mengalami begitu banyak pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kesalahan, maju, mundur, muter-muter. Tetapi Tuhan itu setia dan akhirnya kesetiaannya itu muncul dalam rupa Ishak. Yang ditunggu-tunggu ini mau diambil, saudara. Persembahkanlah dia. Kalau bahasa aslinya persembahkan itu bukan persembahkan seperti kayak Hana mempersembahkan Samson. Oh, biarlah dia jadi hamba Tuhan. Bukan gitu. Persembahkan di sini artinya disembelih, saudara. What? Ini merupakan sesuatu ujian yang sangat berat. Andai kata kalau saudara jadi Abraham dan Sarah, mungkin pasti saudara akan, aku gak tuan-tuanan, muales aku. Kesel aku 25 tahun ngenteni, gitu saudara ya. 25 tahun menunggu, maaf nih ya yang live streaming saya tiba-tiba ngomong Jawa begitu saudara. Saya sudah nunggu lama, janji yang didapat ini sekarang diminta oleh Tuhan. Kenapa kira-kira? Mengapa Tuhan menguji? Saudara, sebenarnya saya mau mengatakan kepada kita ya, setiap kali Tuhan menguji, setiap kali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk mengusik kita, sehingga kita merasa gak nyaman, kita merasa terganggu, kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa resah, takut, khawatir. Sebenarnya situasi-situasi tersebut Tuhan itu sedang bukan hanya menguji, tetapi Tuhan itu sedang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Halo, saudara perlu perhatikan ini. Pada saat sesuatu dalam hidup saudara sepertinya terusik, Tuhan ingin mengungkapkan. Minggu lalu Pak Yakub Tri bilang apa? Luar biasa sekali menurut saya, sesuatu yang sangat profound. Tuhan tidak menginginkan kita mempunyai iman yang besar, tetapi iman yang benar. Ayo kita katakan sama-sama ya. Tuhan tidak menginginkan kita mempunyai iman yang besar, tetapi iman yang benar. Karena kalau saudara punya iman yang benar, maka sebesar apapun
atau sekecil apapun, maka iman itu akan tetap bertahan karena ada di dalam fondasi yang benar. Benar ya saudara ya? Ini merupakan sesuatu yang sangat profound. Nah, setiap kali kita itu sedang mengalami gangguan, goncangan dalam hidup kita yang membuat kita tidak nyaman, sebenarnya Tuhan sedang memberikan alarm. Alarmnya apa? Apakah imanmu ada di dalam fondasi yang benar? Ataukah saudara itu sedang menaruh iman saudara ke dalam hal-hal yang salah? Nah, saudara, ada seseorang namanya John Calvin, dia bilang begini, saya dulu pernah mengutip dia. The human heart is a factory of idols. Every one of us from his mother's womb, expert in inventing idols. Saya terjemahkan kepada saudara, hati manusia adalah pabriknya berhala, saudara. Dari kita, setiap kita dari rahim ibu kita tuh ahli menciptakan berhala-berhala di dalam hidup kita. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara mengalami berkat Tuhan baik atau tidak? Saya mau nanya ini, boleh dijawab. Berkat Tuhan baik atau tidak? Baik. Tetapi pada saat berkat Tuhan itu menjadi berhala kita, maka berkat Tuhan itu akan menghancurkan kita. Halo? Ya, kadang-kadang seringkali kita berpikir dosa itu narkoba, dosa itu memperkosa, dosa itu korupsi, dosa itu pada saat kita nipu orang. Iya, itu dosa. Tetapi dosa, saya beberapa tahun yang lalu pernah baca satu buku yang berjudul Counterfeit God by Tim Keller. Dia bilang begini, idolatry means turning a good thing into an ultimate thing. Jadi penyembahan berhala seperti tadi John Calvin bilang, kalau hati kita itu pabriknya berhala, kita suka bikin berhala-berhala baru. Tim Keller dia bilang begini, idolatry itu penyembahan berhala itu artinya mengubah sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Saudara punya bisnis sukses, baik gak? Baik. Saudara punya anak, anaknya sehat, baik gak? Baik. Saudara punya perkawinan yang bahagia, baik gak? Baik. Itu semua baik. Dia bahkan menulis di dalam bukunya, dosa di zaman modern adalah bukan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Namun yang lebih mendasar adalah membuat hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang utama. Menjadi berhala. Dosa adalah membangun hidup Anda dan memberi makna pada apapun yang ada di dalam hidup Anda. Bahkan hal yang sangat baik lebih daripada Tuhan. Itu bisa dalam bentuk apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita. Yang mengontrol kita, memperbudak kita. Dan dosa yang terutama sebenarnya adalah dosa penyembahan berhala. Idolatry. Dikatakan idolatry means turning a good thing into an ultimate thing. We say unless I have that I am nothing. Kalau sampai aku gak punya itu lagi. Waduh, mendingan aku mati aja. Saudara, kadang-kadang kita perlu memeriksa pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena good thing, itu kalau bisa jadi yang terutama, maka itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi pada saat hal-hal tersebut tuh menjadi yang terutama? Pada saat hal-hal tersebut terusik. Misalnya, financial saudara. Saudara akan khawatir. Misalnya, saudara mempunyai harapan terhadap anak saudara. Saudara memberhalakan anak saudara. Dan waktu anak saudara mulai, kan firman, bukan firman ya, harapan orang tua itu, kamu itu ya tak sekolah no baik-baik supaya nanti kamu jadi orang. Gitu kan saudara ya. Ya kan bilang gitu kan, orang-orang langsung ngomong, ya dulu berarti monyet gitu, sekarang bukan, ya kamu jadi orang. Tapi setelah jadi orang, kamu itu kurang ngajar. Membuat aku apa? Membuat aku kecewa. Nah pada saat saudara kecewa, pada saat saudara, padahal mungkin anak saudara gak bermaksud berpikiran seperti itu. Tetapi saudara waktu saudara kecewa, ada sesuatu yang terusik. Kenapa? Karena harapan saudara, apa yang menjadi mimpi cita-cita saudara tidak tercapai dengan kenyataan yang ada. Apa yang terjadi? Pada saat saudara terusik, pada saat saudara merasa kecewa, pada saat saudara merasa tidak tidak mampu objektif lagi. Disitulah saudara merasa di situ terusik.
Nah, apa yang sedang terjadi? Tuhan sedang menunjukkan apa yang menjadi berhala-berhalamu sebenarnya. Jadi kalau saudara lihat, kalau saya bisa simpulkan, berkat menjadi berhala saat kita mengasihi pemberian lebih dari sang pemberi. Yang setuju katakan amin. Pemberian baik gak dari Tuhan? Baik. Tetapi pada saat kita lebih mengasihi pemberian, lebih dari sang pemberi, kita sedang menghancurkan hidup kita sendiri. Kita sedang membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Kita sedang membuat diri kita masuk di dalam berbagai-bagai duka. Karena pada saat itulah kita lepas dari kasih karunia Kristus. Saudara, saya berdoa supaya saudara sadar bahwa di dalam hidup kita Kristus itu cukup dan Kristus itulah yang menjadi segala-galanya. Yang paling utama dialah sumber kehidupan kita, poros kehidupan kita. Dialah yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita perlu ingat itu. Karena kalau sampai kesuksesan kita, kalau sampai toko kita, kalau sampai anak kita, kalau sampai istri kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau seorang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku atau tidak bisa mengikuti aku. Tuhan Yesus gak gila, tetapi dia sedang mau menyelamatkan kita semua untuk tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam cobaan dan berbagai macam-macam duka. Karena hal-hal tersebut itu hanya menjanjikan janji-janji kosong. Saudara pasti akan masuk di dalam penyembahan berhala dan itu akan menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin, ya saudara ya. Karena itu berhati-hatilah kalau Anda diberi pemberian berkat Tuhan. Janganlah kita mengasihinya seperti kita membuat itu menjadi segala-galanya. Kalau saudara mendapatkan, ada orang yang berdoa untuk dapat anak, akhirnya saudara dapat anak. Saya baru teringat ini barusan, waktu saya baca Counterfeit God itu berbicara tentang seorang wanita yang berdoa lebih daripada 20 tahun untuk punya anak. Akhirnya dia dapat anak kembar, saudara. Dan waktu anak kembar itu lahir, dia terobsesi dengan anak kembarnya ini. Dan dia berusaha menciptakan hidup yang sempurna untuk kedua anak kembarnya ini. Tetapi pada waktu anak kembarnya ini mendapatkan perlakuan seperti itu dari ibunya, bahwa kamu harus les piano, les biola, les matematika, les semuanya untuk perfect karena kamu akan jadi anak yang pinter. Aku akan memberikan hidup yang paling baik. Anaknya dipaksa sehingga waktu anaknya bertumbuh menjadi remaja, anak itu jadi benci mamanya yang mereka itu yang menunggu kelahiran mereka. Akhirnya pada waktu anak-anaknya benci ngomong sama papanya berusaha ngomong sama mamanya marah sama papanya, sampai akhirnya pernikahan mereka pun renggang, akhirnya mereka cerai, saudara. Sampai anaknya ini yang ditunggu-tunggu tidak mau lagi ngomong dengan anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat kita menaruh apa yang menjadi pemberian dari Tuhan itu menjadi yang terutama, maka itu akan membuat kita kecewa, itu akan menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya pada saat Tuhan menguji, sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi di dalam hidup saudara, berbahagialah kalau saudara mengalami berbagai ujian. Karena saudara sedang disempurnakan. Selanjutnya apa yang terjadi? Ayat yang ketiga dikatakan, Are you with me? Ya saudara, ya belajar something ya saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Jadi Abraham gak tanya A, B, C, langsung dilakukan. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat itu apa? Gunung Muria. Ayat kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ayo semuanya, kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Worship dikatakan di situ. Ini luar biasa karena iman Abraham. Dia berkata, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi sama anakku, bawa kayu, naik ke gunung. Sesudah itu kami, bukan saya, kami
kembali lagi kepadamu. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Dan kalau saudara baca ayat 6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saya akan jelaskan kenapa kok saya garis bawahi dan huruf besarkan ini ya. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, ayo sama-sama, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, saya nggak bisa bayangkan apa yang ada di dalam benak Abraham. Mungkin yang ada di dalam benak Abraham itu pada saat itu dia mungkin galau. Alkitab tidak begitu menjelaskan. Tetapi saya bisa bayangkan kalau saudara mempunyai anak yang saudara sedang tunggu-tunggu. Saudara tunggu 25 tahun. Dan pada waktu itu Tuhan sepertinya sadis sekali minta anak itu untuk dikorbankan. Saya nggak bisa bayangkan apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Abraham. Tetapi ada sebuah ayat yang memberikan petunjuk. Apa sih kok Abraham ini tidak banyak argumentasi sama Tuhan? Kenapa kok Abraham itu dengan sepertinya senang hati melakukan itu? Kenapa kok? Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Kita nggak boleh spekulasi. Betul ya saudara ya? Kalau kita spekulasi nanti dikatakan tafsirannya liar. Ya saudara ya. Tetapi biarlah kita memakai Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Kenapa kok Abraham itu dengan begitu confident-nya melakukan ini semua tanpa protes, tanpa argumentasi yang banyak. Dan bahkan Alkitab tidak mencatat tentang hal itu. Maka saya percaya ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan itu. Nah kita kalau spekulasi bisa saja, oh ya Abraham itu saat itu imannya sudah matang. Wah gitu saudara ya. Abraham pada saat itu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ya bisa lah. Atau ada yang bilang, oh Abraham saat itu terpengaruh oleh pikiran dari Ur-Kasdim, orang Irak pada saat itu. Biasa itu menyembelih anaknya itu biasa. Bahkan konon dikatakan memang ada tafsiran-tafsiran seperti itu yang bilang bahwa saudaranya Abraham itu pernah diserahkan kepada dewanya bapaknya Abraham. Disembelih. Jadi Abraham itu normal kalau Abraham itu mau menyembelih Ishak. Nah pemikiran seperti itu bisa ada. Tetapi menurut saya agak kurang masuk akal. Kenapa? Karena Abraham sudah nunggu lama banget. Dan akhirnya dapat. Dan masih ingat gak janji Tuhan? Waktu Abraham sudah punya Ismail. Dia bilang, terus punya Ishak? No, dari Ishaklah keturunanmu. Benar ya? Masih ingat ya saudara? Tuhan ngomong begitu. Jadi dari Ishak keturunannya, keturunan yang banyak itu bukan dari Ismail, tetapi dari Ishak. Itu ceritanya saudara. Apa yang ada di benak Abraham? Nah, ternyata Alkitab memberikan petunjuk saudara. Di mana petunjuknya? Di Ibrani 11, ayat 17 sampai 19. Ini jelas banget. Dikatakan apa? Ayo kita baca sama-sama biar saudara nangkep ya saudara. Dan ini bisa menjadi sesuatu inspirasi. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diulang lagi anaknya yang tunggal ya. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow. Jadi ternyata Abraham itu percaya. Nanti kalau sampai Ishak beneran mati, aku yakin Tuhan yang kasih Ishak pasti akan bisa membangkitkan Ishak. Makanya dia pergi. Nanti aku turun pasti sama Ishak lagi. Wow. Karena apa? Dia sudah mengalami. Saya senang tadi waktu Budi cerita bagaimana kalau kita itu suka dalam realita mempertanyakan Tuhan. Betul ya saudara? Berapa banyak di sini sering mempertanyakan Tuhan? Tidak usah angkat tangan. Karena saya yakin kita semua pernah. Tetapi kita suka mempertanyakan Tuhan. Tuhan mana engkau?
Tetapi kita perlu sadar bahwa kalau Tuhan sudah berkarya dan kesetiaannya nyata di masa lalu, masa sih Tuhan enggak berkarya dan kesetiaannya tidak terjadi di masa yang sekarang? Amin, saudara. Kita pada waktu melihat masa lalu, pada waktu kita melihat salib Kristus, pada waktu kita melihat cerita Abraham, biarlah kita dikuatkan iman kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan kesetiaannya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Tidak akan berubah, saudara. Jadi kalau saudara mulai mempertanyakan, mulai terusik, bawalah Injil. Lihatlah masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya dengan mencurahkan darah-Nya sendiri. Kasih karunia-Nya sempurna, pengampunannya sempurna. Dia memberikan kepada saudara apa yang saudara tidak layak terima. Tetapi itu diberi secara cuma-cuma. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar kepada saudara. Maka saya yakin kesetiaan Tuhan itu akan terus. Kasih karunia yang menyelamatkan engkau, kasih karunia itu juga yang akan menopang engkau sampai akhir hidup saudara. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Biar jelas, saudara. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau saudara lihat, ujian sebenarnya mengungkapkan kualitas iman kita, kemurnian kepercayaan kita, kemurnian penyembahan kita. Jadi kalau saudara melihat Abraham, kenapa? Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan kita, yang dibutuhkan bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Kita percaya bahwa Yesus cukup buat kita. Kristus adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Maka kita percaya bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan mencelakakan kita. Kalau saudara lihat, saya berikan ilustrasi sedikit, emas itu tidak akan kelihatan asli atau tidaknya, atau kemurniannya sampai dia dilebur. Betul ya saudara ya? Waktu dia mengalami panas baru kelihatan asli atau kemurniannya. Saat ada hal yang kurang nyaman, sesuatu terus diusik dalam hidup kita, dan hasilnya adalah ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, keresahan. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan berhala kita. Kalau saudara mulai nemuin, saudara, saya mau jujur sama saudara ya. Setiap minggu mungkin saya menemukan berhala-berhala baru dalam hidup saya. Saya nggak malu untuk cerita. Kebanyakan kalau orang laki, berhalanya pride, gengsi. Berhalanya ingin dihormati. Berhalanya kepingin dihargai. Halo, betul ya saudara? Itulah yang terjadi. Kadang-kadang saya, kenapa ya aku kok marah ya? Kenapa kok aku marah sama orang tersebut? Misalnya, terus biasanya saya merenung, saya berusaha berbicara sama diri saya sendiri. Pada waktu saya berusaha berbicara sama diri saya sendiri, saya bawa Injil. Waktu saya tanya, kenapa ya aku kok merasa sepertinya kepingin membalas, marah, dongkol, kecewa. Kenapa ya? Setelah saya selidiki akarnya, oh karena orang tersebut sepertinya tidak menghargai saya. Nah, disitulah saya bawa Injil. Penghargaanku, aku ada di sini bukan karena aku orang hebat. Aku ada di sini hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka aku bisa sombong apa? Saya nggak bisa sombong apa-apa. Karena itu kalau saya mendapatkan penghargaan, itu bonus. Tetapi kalau tidak mendapatkan penghargaan dan tidak mendapatkan apresiasi, maka apresiasi yang tertinggi itu sudah saya terima melalui Yesus Kristus. Nah, pada waktu saya melakukan itu, biasanya apa? Langsung surut. Sret. Atau kalau enggak yang kedua, mungkin saya marah. Kenapa kok masih belum bilang ya? Aku udah bilang loh, padahal Yesus adalah penghargaan yang tertinggi. Sudah saya taruh di dalam hati. Kenapa kok saya masih marah? Satu lagi. Ternyata saya pernah nolong dia, nolong orang itu, tapi orang itu enggak tahu terima kasih. Berapa banyak pernah merasa seperti itu? Ya. Ada yang begini-begini, ya saudara. Kerasa ya saudara. Iyalah, orang itu nggak tahu diri pastor. Nah, terus saudara, saya bawa Injil lagi. Disitulah waktu Injil masuk dalam diri. Aku waktu mati bagi engkau, Yesus mati bagi saya. Michael belum even mikirin bertobat. Michael belum even mikirin untuk melayani Tuhan.
Michael belum even mikirin untuk bersyukur dan memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan melakukannya tanpa pamrih. Tanpa ada syarat dan ketentuan. Dia mengasihi kita. Betul atau tidak, saudara? Dan pada saat itu saya melihat, saya diingatkan lagi. Oke, kalau saya memberi dan menolong orang ada pamrih. Artinya saya apa bedanya sama orang jahat. Orang jahat itu kalau nolong pasti ada pamrihnya. Betul atau tidak, saudara? Oke, Tuhan. Terus kemudian ada satu, biasanya kalau saya ini, kamu lihat orang itu ya, tingkahnya gak karuan, ngomongin kamu di belakang, gak menghormati kamu. Terus biasanya gini, itulah persis kayak kamu dulu. Oh iya ya, kamu dulu 10 tahun yang lalu, ya persis kayak dia. Tetapi puji Tuhan, ada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sehingga kamu sekarang bisa diubahkan. Kamu dulu yang gak sempurna, sampai sekarang ya gak sempurna. Kamu masih terus diubahkan. Jadi pada saat saya sadar itu, apa yang terjadi? Saya mengubah pandangan saya. Saya menemukan, ya ampun, berhala saya itu ternyata terlalu tinggi ya. Saya perlu turunkan berhala saya dari tahta. Saya ganti, Yesus cukup buat aku. Penghargaannya adalah penghargaan tertinggi. Mujizatnya cukup buat aku. Maka aku pun juga bisa melihat orang lain dengan suatu kasih, kacamata kasih. Amin, saudara. Ini saya cerita begini, merupakan pergumulan saya setiap minggu, saudara. Saya pasti menemukan berhala baru. Ujian mengungkapkan kualitas iman kita, kemurnian kepercayaan kita, kemurnian penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara lihat apa yang terjadi pada waktu Abraham sudah siap, sudah ikat Ishak mau disembelih. Kita loncat langsung ayat ke-11 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara lihat di sini malaikat Tuhan, tapi Abraham itu menyebutnya ya Tuhan. Dan malaikat itu tidak menolak. Dia disebut Tuhan. Saudara, di dalam tafsiran-tafsiran, malaikat Tuhan di sini sebenarnya bukan malaikat, tetapi Yesus. Ini menunjukkan apa? Selama pergumulan Abraham, selama perjalanan Abraham, ternyata Abraham itu selalu disertai. Abraham itu selalu diperhatikan. Abraham itu selalu dijagai. Mungkin Tuhan tidak terlihat di dalam hidupmu saat ini. Mungkin Tuhan seakan-akan sepertinya diam pada saat engkau mengalami semua pergumulan-pergumulan itu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu memperhatikan saudara. Dia selalu menyertai saudara. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin ya. Dan saudara lihat apa yang terjadi, dikatakan lalu ayat 13, Abraham menoleh dan melihat apa saudara, kita baca sama-sama, seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Disinilah kata-kata Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Saudara, saya mau kasih sedikit kesimpulan di sini. Di tengah ujian Tuhan ada penyertaan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di tengah ujian ada penyertaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Ada kasih karunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa biarlah saudara sadar. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Katakan kepada kanan kirimu, kamu tidak pernah ditinggalkan, brother. Amin. Yes, amin. Yang setuju katakan amin. Yes, saya berdoa supaya saudara sadar. Bahkan Abraham yang mengalami ujian yang begitu berat, Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Kalau zaman dulu, Tuhan selalu dekat. Zaman era perjanjian baru,
Tuhan bukan hanya dekat, Dia tinggal di dalam kita. Amin saudara. Ini merupakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Orang-orang patriark Alkitab, ya, itu mereka iri sama kita karena itu saudara. Ada sebuah ayat di dalam perjanjian baru, ini yang membuktikan bahwa saudara nanti, di dalam pergumulan saudara tidak perlu khawatir seperti. Dan saudara tidak perlu khawatir bahwa saudara akan mengalami apa yang Abraham alami pergumulannya. Karena begini saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, ayo ulangi lagi. Sebab, katakan kepada sebelahmu. Sebab, Allah setia. Dioyok-oyok sebelahmu. Sebab Allah setia. Amin saudara. Ayo terus. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayo semuanya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Dalam setiap ujian, percayalah, Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Anggaplah sebagai suatu kehormatan, merupakan suatu ungkapan dari kasih Tuhan. Kalau saudara itu mengalami ujian saat ini, karena saudara sedang dikuatkan, saudara sedang diingatkan. I am all you have. Tuhan bicara sama saudara. Trust me, percayalah, let go. Lepaskan semua berhala-berhala saudara. Percayalah, Kristus cukup buat saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar tepat pada waktunya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, ini luar biasa sekali. Saudara, kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara bahwa oleh anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk taat dan bertahan. Yang setuju katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, saudara mampu. Katakan sama-sama, saya mampu. Katakan sama-sama, saya dimampukan. Saya dimampukan. Amin saudara. Sehingga saudara kalau taat itu bukan jadi goalnya saudara. Tetapi taat itu pasti akan dengan sendirinya. Karena apa? Saudara sadar yang bersama dengan saudara itu siapa. Sehingga saudara secara effortless. Effortless itu apa? Tanpa beban. Saudara itu bisa melakukannya dengan senang hati. Karena saudara sadar yang di dalam saudara memampukan saudara. Amin. Terakhir saudara. Saudara tahu nggak? Ini semua moral of the story sebenarnya. Saya ingatkan kepada saudara. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang merupakan bayangan dari perjanjian baru yang sekarang sudah disingkapkan. Apa makna Injil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kalau saudara bayangkan di sini, terakhir Abraham berkata apa? Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dikatakan berkali-kali, anaknya yang tunggal itu. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Aslinya, bahasa asli Jehovah Jireh itu bukan Tuhan menyediakan saja, but God foresee. Tuhan sudah melihat. Jadi kalau saudara melihat sekarang ceritamu belum berakhir, Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah sediakan happy ending buat saudara semua. Tuhan sudah melihat. Dia sudah membuat cerita yang indah. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa pengharapan dan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Sebab itu dikatakan, sampai sekarang dikatakan semua orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara tahu 4.000 tahun kemudian, disitulah Yesus, Gunung Muria menjadi Gunung Golgota. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dialah anak yang tunggal. Siapa itu? Yesus yang bersama dengan Abraham. Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, yang bilang, cawan ini kalau bisa lewat, tetapi bukan kehendakku, namun kehendak. Filipi 2 dikatakan, Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah
sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa, mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Mengganti saudara. Menggantikan di sini. Kalau domba menggantikan anaknya. Anak domba Allah, domba yang sempurna, menggantikan saudara dan saya. Kalau saya bisa berikan, Abraham rela mengorbankan Ishak adalah gambaran Injil Perjanjian Baru. Allah Bapa mengaruniakan Yesus. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi takut. Karena kalau Tuhan sudah menyediakan, Allah sudah melihat jauh ke depan, Dia selalu bersama dengan saudara. Itulah sebabnya Yesus namanya bukan hanya Tuhan saja, tapi namanya adalah Immanuel. Dia bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Wow. Kalau saya bisa bilang Yesus adalah Ishak yang sempurna. Dia dikasihi Bapaknya, betul saudara? Anaknya yang tunggal dikasihi oleh Bapaknya. Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ishak ditunggu-tunggu, sang anak yang dijanjikan. Dikatakan akan lahir bagimu seorang bayi. Pemerintahan akan ada di bahunya. Namanya Wonderful Counselor, ya kan? Raja damai, Bapa yang kekal, Almighty God. Itulah anak yang dijanjikan. Kalau Ishak anak yang dijanjikan pada Abraham, Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan dan sudah menggenapi. Dia memikul kayu di bahunya, naik ke Gunung Moria. Ishak memikul kayu di bahunya, naik ke Gunung Moria. Yesus memikul salib, naik ke Gunung Golgota. Ishak tunduk kepada kehendak Abraham. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Hari ini saudara, kita gak cuma hanya punya Yesus, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita. Mari sama-sama kita baca ya. Sambil baca kita berdiri yuk. Sudah diberkati hari ini? Amin saudara, sudah diberkati. Sudah melihat paralel ini saudara. The gospel is always throughout the Bible. Injil itu ada di mana-mana, termasuk di dalam perjanjian lama. Kita gak cuma hanya punya Yesus, tetapi kita punya Roh Yesus di dalam kita. Efesus 1 ayat 13b sampai 14. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama, saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ayat 14, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Abraham cuman punya janji. Dia mengalami mujizat. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang kita punya bukan hanya janji. Apa yang kita punya adalah Roh Kristus ada di dalam kita. Kalau saya bisa kasih yang terakhir ini saudara. Saudara tahu Bapak di surga, Dia merancangkan semuanya ini. Dia menetapkan semuanya ini. Allah Anak, Yesus melaksanakan rencana Bapa dan menyelesaikannya melalui karya salib dan kebangkitannya. Roh Kudus dikirim supaya kita yang percaya kepadanya tidak ditinggal sendirian. Dia memampukan kita, Dia memeteraikan kita, Dia memastikan dan menjamin saudara dan saya tidak akan gagal. Sehingga sampai eternity, saudara pasti akan menggenapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan pernah gagal. Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah gagal. Dia tinggal di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.